Salam dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali Manarema pagi hari ini menyapa kita untuk kita boleh datang duduk diam di kaki Tuhan mendengar firman-Nya. Sebelum kita mulaikan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita didahului dengan berdoa. Saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur untuk segala anugerah berkat-Mu yang Engkau sudah selalu sediakan bagi kami setiap hari. Khususnya pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh melihat kemurahan Allah sepanjang hari ini. Ada bersama-sama dengan kami. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami pada hari ini Tuhan, kami mau duduk di kaki-Mu, mendengar suara-Mu lewat Manarema pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan di dalam hati hamba-Mu, apa yang Engkau rindukan untuk disampaikan kepada seluruh pendengar. Biarlah mereka boleh menerimanya dengan sukacita dan menjadikan itu sebagai bagian dan pedoman hidup sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Manarema pagi hari ini saya ambil dari Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya memberi judul dari renungan ini dengan tema Allah sedang mengawasi umat-Nya. Allah sedang mengawasi umat-Nya. Markus 12 ayat yang pertama. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang saja, satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini akan menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar ke kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu
bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Sekian jauh pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada abad ke-18, seorang filsuf Inggris yang bernama Jeremy Bentham membuat suatu sistem penjara yang dapat mengontrol gerak-gerik para narapidana melalui menara pengawas. Di satu sisi, tak satu pun dari mereka yang tahu kapan pengawasan itu dilakukan. Menara pengawas ini disebut sebagai panoptikon. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini dikatakan pemilik tanah kebun anggur itu dilukiskan adalah sebagai Allah sendiri, sedangkan orang-orang Israel itu dilukiskan sebagai kebun anggur. Nah, sebagai pemilik kebun anggur, ia mempercayakan para pekerja upahan untuk menggarap lahar kebun anggur tersebut. Jelas kita baca tadi di dalam ayat yang pertama. Nah, saudara, walau pemilik kebun anggur itu tidak berada di tempat, dikatakan ia selalu memantau kebun anggurnya dari jauh dengan jalan mengutus orang untuk menagih 50% dari hasil panen. Ayat yang kedua. Nah, kekasih Tuhan, para pemimpin dan pemuka agama Israel itu dilukiskan sebagai pekerja upahan. Di sini Allah memberi kewenangan kepada mereka untuk merawat dan menggarap kebun anggurnya tanpa dipungut uang sewa. Allah hanya meminta hasil. Nah, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Yang terjadi adalah air susu dibalas dengan air tuba. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan mereka membuat rencana perampasan dan pembunuhan berencana. Orang utusan dilukai dan dibinasakan, sedangkan ahli waris dikatakan dibunuh dengan cara yang keji. Nah, dengan cara itu, mereka berpikir lahan itu akan segera menjadi milik mereka. Tetapi, ternyata dugaan mereka itu sangat meleset. Si pemilik tanah datang mengklaim kembali haknya dan menghabisi mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini menggarisbawahi tentang kesabaran sekaligus kesabaran Allah dalam menghukum dosa serta kekurang ajaran para pemimpin Israel yang melanggar kepercayaan dan bahkan membunuh si ahli waris. Nah, peningkatan permusuhan para pemimpin agama justru menegaskan nubuat Yesus tentang masa sengsaranya. Kita bisa lihat, simak di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Menjelaskan tentang kemuliaan ajaib yang mengikuti masa sengsara itu, yakni kebangkitannya yang tadinya dibuang, tetapi kemudian menempati tempat terhormat sebagai sang batu penjuru. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian para pemimpin Yahudi merupakan pelajaran yang bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, kita mesti menurut teladan Yesus yang berani mengkritik dan memvonis keberanian para pemimpin Yahudi dalam melawan Allah di saat para pemimpin yang jahat makin berani menolak Allah. Kita pun mestinya makin berani menyatakan kebenaran dan keadilan Allah. Di sisi lain, kita sekali lagi
memperoleh janji Allah bahwa dosa yang dilakukan oleh para pemimpin niscaya akan dijatuhi hukuman yang setimpal. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini, Yesus menegur keras kejahatan kaum agamawan Israel yang suka memakai jubah agama dan memanipulasi nama Allah untuk memeras sesamanya demi keuntungan pribadi. Di sini Yesus mengingatkan bahwa di mata Allah selalu mengawasi mereka dari tempat yang jauh, sekalipun mereka membinasakan Yesus yang mereka anggap sebagai layaknya seorang kriminal. Allah justru mengangkat Yesus sebagai hakim dunia, dan pada hari penghakiman itu mereka tidak dapat lolos dari penghakiman Allah. Saudara, sebagai renungan kita pagi hari ini, marilah kita hidup dengan bertanggung jawab dan penuh rasa takut terhadap Allah, sebab Ia yang senantiasa mengawasi kita dari tahtanya yang kudus. Mari kita taat, kita jujur, dan kita setia melakukan tugas kita sampai batas umur hidup kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami untuk kami tetap waspada di dalam kami bekerja di ladang-Mu. Kami dituntut untuk taat, setia, dan tetap dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tidak menyepelekan orang lain, dan ajari kami untuk menghargai karya-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, sepanjang hari ini kami mau serahkan segenap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pimpin kami, sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh berjalan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati segala usaha yang kami kerjakan sepanjang hari ini, supaya di mana kami berusaha, kami boleh memperoleh hasil yang baik, karena kami tahu Tuhan memberkati pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.